Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang materi tahsin yang mana kemarin sudah Ibu dengar Nanda untuk membaca Al-Quran, dan secara garis besar sebenarnya Nanda sudah bisa membaca Al-Quran, namun ada beberapa catatan kemarin, yaitu tentang pelafalan huruf, kemudian juga tentang mat tabi'i, kemudian mat-mat lainnya, dan yang pasti itu akan kita latih perlahan-lahan dengan beberapa kali pertemuan. Insya Allah ada 16 kali pertemuan kita untuk tahsin ini, yang mana akan kita campur juga dengan praktek, sehingga nanti ketika kita sudah membahas satu materi, maka langsung Nanda praktekkan dan Nanda kirimkan melalui voice note nanti di grup WA kita. Baiklah, langsung saja kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, secara garis besar bisa Nanda lihat bahwasanya pada materi kita ini itu ada beberapa cakupan materi. Yang pertama, yang di 3 ini bisa Anda lihat, ini adalah membahas tentang makharijul huruf. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana di mana tempat keluarnya huruf itu, bagaimana kita melafalkan huruf itu dari tempatnya yang benar, seperti itu. Kemudian kita akan belajar juga tentang hukum mat. Nah, hukum mat di sini ada mat asli, ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, mat lazim musaqal kalimi, kemudian mat arid lisukun, dan mat iwad. Nah, sebenarnya di dalam beberapa bacaan yang kemarin Ibu dengar dari Nanda, itu Nanda sudah ada mempraktekkan dari mat-mat ini. Namun, Nanda mungkin belum mengetahui secara detail yang Nanda baca itu termasuk mat apa gitu. Dan kemudian juga ada mat yang akan kita pelajari di mat asli ini nanti adalah tentang mat tabi'i. Nah, itu juga ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki. Kemudian kita selanjutnya akan berbicara juga tentang hukum-hukum huruf. Hukum-hukum huruf ini adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan Nanda itu juga sudah sebelumnya, Ibu yakin Nanda sudah mendengar, tapi nanti akan kita ulangi lagi. Kemudian kita juga akan berbicara tentang qalqalah, kemudian bagaimana hukum bacaan dari alif, lam, dan hukum ro, kemudian bagaimana bacaan hukum mim mati, apakah sama dia dengan nun mati, kemudian juga bagaimana cara membaca dengung ketika nun atau mim itu bertasydid. Nah, selanjutnya kita juga membahas nanti tentang hukum wakaf dan ibtida. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, mungkin nafas kita tidak bisa langsung habis dalam satu ayat seperti itu. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran itu ada rambu-rambu yang terletak di tengah-tengah ayat yang bisa membantu kita apakah untuk berhenti atau sebenarnya itu melarang kita untuk berhenti. Nah, oleh karena itu akan kita bahas pada wakaf dan ibtida. Dan terakhir nanti ini untuk Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita membaca itu dengan tartil, jadi tidak cepat-cepat. Bagaimana irama-irama singkat saja yang bisa nanti kita pakai dalam membaca Al-Quran sehari-hari, bukan untuk MTQ ya, tetapi untuk membaca sehari-hari. Nah, bagaimana setelah kita membahas tentang huruf-huruf ini, kemudian kita membahas matnya, kemudian nanti kita juga membahas tentang huruf-hurufnya. Oleh karena itu, inilah overview dari semua materi kita insya Allah pada 16 kali pertemuan kita, dan ini nanti akan kita bagi kepada beberapa kelompok materi sehingga praktek pun dapat kita masukkan dalam 16 pertemuan tersebut. Baik Nanda, untuk pertemuan yang pertama kita masuk dulu ke materi makharijul huruf. Hari ini kita akan membahas 3 saja makharijul huruf, yaitu al-jawf, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Kemudian kita akan membahas tentang al-halaq. Al-halaq itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, dan al-lisan yaitu huruf-huruf yang keluar di lidah kita.
Nah, bagaimana cara pelafalannya nanti akan kita buka juga modul yang sudah Ibu siapkan juga, itu mengenai makharijul huruf. Nah, di sini juga sudah ada gambar-gambar di mana nanti huruf-huruf kita itu keluar. Terlebih dahulu kita melihat apa itu makharijul huruf. Sering terdengar, tapi apakah kita sudah memahaminya? Nah, untuk makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya. Makharijul, kharaja, tempat keluar huruf hijaiyah. Nah, mengetahui tentang materi makharijul huruf ini sangat penting bagi kita sehingga huruf-huruf hijaiyah yang kita bacakan itu keluar dengan baik dan benar. Mungkin ada beberapa huruf yang mirip-mirip kemarin seperti yang Ibu catat itu adalah antara fa dengan o, kemudian antara sa dengan sya, kemudian ada yang belum fasih membacakan antara sa, kemudian za, huruf-huruf yang berada di pangkal lidah seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Oleh karena itu kita lanjut dulu ke ke modul kita selanjutnya. Ini juga sudah ada Ibu kirimkan kemarin. Untuk yang pertama adalah kita membahas tentang al-jauf. Al-jauf itu adalah huruf-huruf yang tempat keluarnya itu di rongga mulut. Nah, rongga mulut itu yang mana kita lihat di sini. Di rongga mulut yaitu alif mati setelah fathah. Jadi ketika kita membaca la, itu kan mulut kita merongga ya, membuka gitu. Nah, la, kemudian juga ia mati setelah kasrah. Kita ambil juga dari huruf lam tadi, li. Jadi terasa bunyi i-nya itu keluar dari rongga mulut kita, dari rongga tenggorokan kita ini. Kemudian juga apabila ada waw mati bertemu setelah domah. Nah, berarti kita membacanya u. Kalau dalam contoh lam itu lu. Nah, itu keluarnya jelas. La, li, lu. Nah, itu nanti kita lihat juga pada contoh-contoh ayat. Nanti bisa Nanda lihat dan Nanda rasakan bahwasanya itu memang keluar dari rongga tenggorokan. La, li, lu. Nah, itu adalah huruf-huruf yang keluar di rongga mulut. Jadi huruf-huruf yang kita bahas nanti pada mat tabi'i itu keluarnya di rongga mulut atau kita sebut dengan al-jauf. Kemudian yang kedua, itu adalah al-halaq. Al-halaq itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Hurufnya apa saja? Nah, huruf-huruf al-halaq itu ada terbagi 3. Yang pertama adalah aqsal halaq atau pangkal tenggorokan. Contohnya adalah ha. Ha. Jadi di sini bisa kita lihat ini ada pangkal tenggorokan. Ya. Jadi bunyi keluarnya itu di sini. Nah, ha. Ha. Jadi beda antara ha dengan ha itu berbeda ya. Antara ha dengan ha itu berbeda. Yang kita bahas di al-halaq ini yang di pangkal tenggorokan adalah ha yang besar, ha yang bulat. Kemudian selanjutnya adalah huruf a. A, ini a yang kecil ini. A yang kecil ini. Misalnya as-sama. Nah, itu keluar di mana? Juga di pangkal tenggorokan. Disebut dengan aqsal halaq. Kemudian yang keluar di tengah tenggorokan. Nah, yang di tengah tenggorokan itu yang mana saja? Jadi berbeda. Itu bukan sama. Berbeda ya. Dia di tengah tenggorokan. Ini posisinya. Posisinya di tengah tenggorokan. Ini. Abasa wa tawalla. Nah, ain. Itu di tengah-tengah tenggorokan kita. Dirasa-rasakan. Tengah tenggorokan. Wastul halaq. Kemudian huruf ha. Nah, berbeda dengan ha tadi yang di bawah di pangkal tenggorokan. Kalau ha ini, ha yang bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di tengah-tengah juga. Itu namanya adalah wastul halaq di tengah-tengah tenggorokan. Tolong nanti dibedakan. Dan selanjutnya yang di tenggorokan ada yang di ujung tenggorokan. Berarti ini sudah di atas sedikit. Di atas. Nah, di atas ini. Nih. Ya, di atas. Sudah di atas nih. Dekat langit-langit. Dekat amandel. Nah, seperti itu. Hurufnya apa saja? Kho. Nah, terasa agak bergetar di atas tenggorokan kita ini. Silahkan nanti dipegang kho. Kho. Letaknya di atas. Kho. Itu sudah di ujung tenggorokan namanya. Adnal halaqo.
Kemudian hurufnya apa lagi? Ro. Ro juga di atas di sini. Ro. Nah, Anda bisa rasakan dipegang lehernya itu ro. Nah, itu adalah huruf-huruf yang ada di ujung tenggorokan atau al-halaq ya. Baik, selanjutnya untuk huruf kita yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah huruf lisan. Ya, huruf lisan. Huruf lisan itu adalah huruf yang keluar di lidah. Nah, mana dia? Yang pertama itu yang di pangkal lidah adalah ko. Ko. Jadi kalau misalnya kita membaca ko itu terasa di sini. Nah, ko. Ko. Jadi agak menempel lidah kita itu dengan langit-langit kita yang di ujung, yang di dalam itu di dekat amandelnya di sini nih. Ko. Ko. Gitu ya. Ko. Jadi jangan diringankan jadi k. Beda ya. K dengan ko itu berbeda. Ko. Jadi lidah kita yang di ujungnya ini, yang di pangkal lidah ini, nah itu di dekat dengan langit-langit ini, dengan langit-langit. Ko. Ko. Jadi berbeda. Ko dengan ko. Iqra berbeda dengan ikro. Iqra berbeda dengan ikro. Itu berbeda ya. Kemudian selanjutnya adalah pangkal lidah dengan langit-langit bagian tengah. Kalau ko tadi di dalam sini, sekarang adalah k. K itu sudah di dalam. Sudah di dalam. Dekat dengan langit-langit yang tengah. K. K. Nggak terasa kita akan mendekat kita ke langit-langit sini, nggak terasa. Tapi dia sudah di tengah sini. K. K. Jadi tidak berat rasanya. Kalau ko itu kita berat tadi di atas sini. Ko. Di tengah-tengah sini. Ko. Terasa dia. Ko. Nah, sementara yang ini K itu sudah di tengah lidah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tengah lidah dengan langit-langit. Nah, tengah lidah dengan langit-langit ini agak nempel. Kalau K tadi rasanya nggak nempel dengan langit-langit. Tapi kalau ini agak menempel. Hurufnya apa? Ja. Ja. Nah, untuk melafalkannya itu, mulut kita nih naik ke atas sedikit. Ja. Ja. Nah, terasa lidah kita yang di tengah itu, lidah yang di tengah itu naik ke langit-langit sini. Ja. Kemudian apa lagi? Sha. Sha. Lidah ini naik ke atas. Sha. Sha. Jadi beda nanda antara sa dengan sha. Sha ini sudah naik tengah lidah kita dengan naik langit. Sha. Kemudian huruf apa lagi? Ya. Ya, huruf ya ini ja. Ini huruf ja. Kemudian huruf sha. Sha. Sudah naik dia. Kemudian nanti juga ada huruf ya. Nah, kalau ja atau sha ini agak naik ya, agak naik sha. Lidah kita itu agak naik sha. Kalau misalnya ya, dia datar aja lebar seperti ini. Ya. Tapi tetap yang bermain di situ adalah lidah tengah dengan langit-langit kita. Kemudian huruf yang memakai dua sisi lidah kita. Jadi ini di tepi-tepi ini adalah do. 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 Jadi kalau kita membaca huruf do, itu apa ya? Lidah kita ini dengan gigi itu nempel. Do. 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 Terasa ada lidah kita ini dengan langit-langit itu do. Nah, ke tepi-tepi ini terasa nih. Do. Do. Kemudian yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah huruf la. Nah, la ini lidahnya yang mana? Lidah yang di ujung depan. La. Sudah biasa kita ya. La. Kemudian juga na. Na ini kalau la tadi, la itu lebar di atas. Lebar di atas ini, la. Kalau na, sedikit ujung di bawahnya. Na. Na. Ya, nanti bisa diulang-ulang nanti. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah ro. Ro. Ro ini ujung lidah dekat dengan makhraj nun yang di bawah tadi na, namun dia memakai punggung lidah. Ro. 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 Terasa agak naik sedikit. Ro. Nah, ini lidah kita
ro. Naik punggung lidah kita tuh, ro. Seperti itu. Kemudian yang ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas atau bertemu dengan gigi ya, da. Da. Jadi kalau kita berbicara da, lidah kita naik, berada di belakang gigi. Jadi sudah di belakang gigi ini lidah kita. Da, kemudian apa lagi? Ta, terasa nanti lidah kita itu bertemu dengan belakang gigi. Da, ta, dan to. Da, kemudian ini yang ta, sama ya. Ta, ini lidah kita ini sudah di belakang gigi. Ta, kemudian selanjutnya adalah huruf to. To. To itu juga bertemu dengan nih. Ini lidah kita sudah di belakang gigi. To. To. Huruf selanjutnya apa? Huruf selanjutnya adalah ujung lidah yang bertemu dengan gigi depan, yaitu huruf so. 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 Kalau ta tadi giginya gigi yang di atas. Kalau yang sekarang giginya gigi yang di bawah. So. Jadi ini lidah kita itu sudah di belakang gigi bawah ini. So. So. Jadi bukan di atas, bukan so. Itu jadinya berbeda bunyinya. Kalau kita taruh lidah kita di atas, berbeda dia. Tapi so. Lidah kita sudah di belakang gigi. Di belakang gigi yang di bawah ya, bukan yang di atas. Kemudian sa. Nah, sa juga. Sa itu juga lidah kita di belakang gigi yang di bawah. Sa. So itu agak manyun kita ya, agak maju dia. Tapi kalau sa itu tidak manyun, biasa aja. Sa. Ringan dia. Kemudian huruf za. Za ini juga lidah kita melebar. Za dan seluruh rongga ini itu bertemu dengan gigi yang di bawah. Za. Za. Kemudian selanjutnya adalah huruf yang bertemu dengan ujung gigi depan atas, yaitu zo. Zo. Nah, ini lidah kita. Ini lidah kita. Lidah kita itu berada di antara gigi yang di atas dan di bawah. Zo. 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 Jadi sudah maju lidah kita ini. Zo. Kemudian selanjutnya sa. Jadi lidah kita berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa. Sa. Nah, letakkan lidah ini di bawah gigi yang di atas. Nah, berada di antara keduanya. Sa. Jadi agak keluar dari kata. Sa. Sa. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf za. Nah, ini kan zu. Nah, ketika bilang za, itu juga agak keluar dia lidahnya itu. Jadi agak kita tidak digigit, tidak, tapi berada di posisi tengah. Za. Ya, za. Jadi itu adalah huruf-huruf yang kita pelajari dulu pada al-jauf, al-halaq, dan al-lisan. Al-jauf itu yang rongga terasa a, i, u terasa keluar dari rongga mulut kita. Kemudian kalau al-halaq itu yang bermain di tenggorokan, ha, ho, wo, a, gitu ya, ko, ka. Kalau lisan itu adalah yang berbicara di seputar lidah. Gitu, ada ko, ada ka, kemudian ada ja, bertemu dia dengan langit, ada sha, ada ya, kemudian ada do. Do itu kedua melekat dia di kedua sisi lidah kita itu atau kedua gigi kita. Do melebar dia. Kemudian la itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit tapi di atas ya. La ini posisinya sudah naik lidah ke atas. La ke langit-langit. Kemudian na itu juga bertemu dengan makhrajnya itu terletak di langit-langit, cuma agak di, kalau la tadi agak di depan, na naik ke atas sedikit. Nah, kemudian huruf ro. Ro itu
lidah kita agak di tengah-tengah langit, jadi bukan di belakang gigi ya, tapi agak di tengah-tengah, tengah-tengah dari langit-langit kita. Ro, ro, ya. Kemudian ada yang bertemu dengan ujung gigi atas, da, ta, to. Nah, itu kemudian ada yang bertemu dengan ujung gigi depan, so. Kemudian sa. Jadi agak turun ya. Lidah kita tuh posisinya agak turun. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Jadi dia ke gigi bawah. So, sa, za. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang bertemu dengan gigi yang agak digigit, agak di tengah letaknya. Zo. Jadi lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Zo. Kemudian sa. Kemudian za. Jadi yang semuanya ini adalah pada makhorijul huruf yang 3, yaitu jauf, rongga, al-halaq, tenggorokan, dan al-lisan adalah yang berada di sekitar lidah. Itu dulu untuk materi kita hari ini. Silahkan video ini diulang-ulang dan dipraktekkan pada ayat Al-Quran Nanda. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan masuk kepada syafatain, ya. Kemudian kita juga akan masuk kepada khayshum, itu rongga hidung. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.